Halo Sobat Nime, kembali lagi bersama si Jack di hari Jumat. Waktunya jawaban lagi coy. Dan kali ini seperti biasa tolong bantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan kali ini ada yang ngasih gua kopi coy. Kita bacakan dulu nih. Dari Rijal, semangat terus min. Ini kebalik Rijal, judulnya di atas, judulnya di bawah, namanya di atas Rijal. Ente kebalik Rijal. Waduh. Dan next dari B. Nggak banyak tapi semoga berkah. Makasih Bi. Makasih Bi telah memberikan sedikit rezekinya kepada kami, dan terima kasih banyak, dan terima kasih dan terima kasih untuk kalian semua yang masih nonton juga, dan yang lainnya tolong bantu komen juga. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi jawabannya. Persiapan turnamen naga ganda, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini murid-murid dari semua 9 sekte utama yang ada di wilayah barat, mereka pun melakukan sebuah persiapan untuk mengikuti turnamen naga ganda. Dan persiapan yang dilakukan oleh sekte Mochi adalah sebuah persiapan yang sangat-sangat gila dan juga mengerikan, di mana Zauvan memberikan murid-muridnya sebuah pil tingkat 7 yang merupakan pil zombie yang akan membuat mereka semua membeku menjadi patung. Dan apa yang telah dilakukan oleh Zauvan tentunya membuat Yangsha dia pun marah kepada Zauvan dengan metode latihan yang sungguh sangat gila seperti ini. Tapi untuk Zauvan kagak peduli, nggak peduli, bodoh amat, dan dia memutuskan untuk menunggu saja di garis depan, menunggu 1 kilometer di depan para murid-murid ini. Dan untuk para murid-murid, mereka tetap harus dapat bergerak jika tidak mau menjadi patung, membeku seperti patung. Dan setelahnya kita pun dipertemukan dengan para murid-murid dari sekte lainnya lagi yang sedang juga melakukan sebuah persiapan di dalam turnamen naga ganda. Dan kali ini yang diperlihatkan adalah sekte Xuantian, sektenya Cucu, di mana Cucu juga mendapatkan sebuah informasi kalau ataupun pesan sih sebenarnya dari seorang gadis yang telah dikurung di dalam sebuah penjara yang ada di dalam sebuah bukit, di mana dia meminta kepada Cucu untuk sedikit memberikan belas kasihnya jika dia bertemu dengan seorang pria yang berasal dari sekte Mochi, seorang pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Sedangkan di sisi lainnya lagi, ada seorang pria tua yang menggeprak meja, di mana dia sungguh sangat marah dengan apa yang telah terjadi dengan para anak-anaknya. Dan dia adalah seorang pria yang merupakan master sekte dari sekte jiwa iblis, di mana dia juga berucap, wah apa ini? Aku mendapatkan informasi kalau kau telah dihajar oleh mereka yang berasal dari kamar budak. Gila! Ucap dari seorang pria tua yang merupakan master sekte jiwa iblis di hadapan 2 orang murid yang merupakan putra-putranya dan juga seorang tetua. Di mana apa yang diucapkan oleh master sekte tentunya membuat para putra-putranya, para tuan muda ini, mereka hanya dapat terdiam saja, tidak dapat membantah apa yang diucapkan oleh bapaknya itu, karena memang itu benar adanya. Tapi di sini salah satu dari mereka mencoba untuk dapat mengatakan sesuatu, di mana dia juga berujar, ayah, tunggu dulu. Saat ini budak yang berasal dari sekte Mochi, dia bernama Zauvan dan dia jauh lebih kuat daripada yang terlihat, ayah. Bahkan aku ragu ada orang yang dapat mengalahkan dirinya. Ucap dari pria ini berkata seperti itu. Dan hal apa yang diucapkan oleh tuan muda itu, tuan muda ketiga, dibenarkan juga oleh tetua yang ada bersama dengan dirinya, yaitu tetua Mo, di mana tetua Mo dia berujar, master sekte, saya telah membuktikan apa yang telah diucapkan oleh tuan muda itu benar adanya. Bahkan aku telah menjadi saksi kalau ini kekalahan dari tuan muda memang karena orang itu terlalu kuat, ucap dari tetua Mo. Tapi alasan yang diucapkan oleh tetua Mo dan juga para putra-putranya itu tidak dapat diterima oleh master sekte, di mana dia berujar, diam. Aku tidak peduli dengan alasan yang kalian ucapkan. Itu hanyalah sebuah alasan dan itu tidak benar. Itu hanyalah sebuah penghinaan. Kau telah kalah. Dan asal kau tahu, kalah tetaplah kalah. Kau sungguh sangat memalukan. Kau telah kalah dari seorang budak yang berasal dari 3 sekte bawah. Sungguh sangat menyedihkan, memalukan, ucap dari orang tua ini. Dan katakan kepada diriku, putraku, apa yang harus aku lakukan kepada dirimu? Ucap dari orang tua ini yang meminta pertanggungjawaban kepada putranya itu. Dan di sini tuan muda kedua dengan lirih dia berucap, ayah, aku semua serahkan kepada dirimu. Ucap dari tuan muda kedua yang membuat master sekte dia berujar, ya, kau telah salah dan kau telah kalah, dan kau adalah orang yang harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kau lakukan. Dan karena aku mendengar kalau kau tidak bisa satupun memberikan sebuah pukulan kepada lawanmu, lantas apa gunanya tanganmu itu? Dan apakah aku harus mengambilnya satu? Ucap dari master sekte. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh master sekte tentunya membuat tuan muda ketiga dia pun meminta kebijakan dari ayahnya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena sejatinya jika hal itu terjadi, maka saudara kedua dia benar-benar akan cacat. Ayah, tidak, kau diam.
Untuk mereka yang telah mencapai ranah virtual, tubuh fisik tidak ada lagi gunanya. Mereka dapat melepaskan tubuh fisiknya dan mencari tubuh fisik baru, dan itu tidak ada gunanya. Dan sekarang selagi aku menyiapkan sebuah hukuman untuk dirimu, kau pilihlah hukuman apa yang akan aku berikan kepada dirimu. Apakah aku akan mengambil satu lenganmu atau kau akan berdiri di dalam sebuah penghukuman di pilar api yang membara. Dan sekarang tentukan pilihanmu. Ujar dari Master Sekte. Mendengar apa yang diucapkan oleh Master Sekte dan juga ayahnya membuat mereka berdua hanya dapat tersentak saja. Tapi untuk Tuan Muda kedua, pada akhirnya dia pun memilih satu pilihan yang lainnya, yaitu meminta untuk dihukum di sebuah pilar saja. Ayah, aku memilih untuk di pilar, ujar dari Tuan Muda kedua. Mendengar apa yang diucapkan oleh putranya, ya, di sini Master Sekte pada akhirnya dia sedikit reda amarah dan juga emosinya, di mana dia juga berujar, begitulah seharusnya anakku, kau harus bertindak. Walaupun kau adalah putraku, tapi kegagalan tetaplah kegagalan dan kau tetap harus dihukum. Ini adalah sebuah pelajaran untuk dirimu, ujar dari Master Sekte. Tapi sebelum hal itu terjadi, sebelum Tuan Muda kedua dihukum, ada seseorang yang datang dan mencoba menghentikan itu semua, di mana dia berujar, tunggu dulu ayah, ujar dari seseorang yang menotis mereka semua. Dan ternyata yang berbicara itu adalah Tuan Muda pertama, di mana dia datang dan meminta ayahnya untuk mengevaluasi lagi keputusannya, di mana dia berujar, ayah, kegagalan dari saudara kedua itu bukanlah kesalahan dirinya. Ini murni atas perbedaan kekuatan di antara mereka. Gap yang mereka miliki terlalu luas, ujar dari Tuan Muda pertama. Tapi apa yang diucapkan oleh Tuan Muda pertama tetap tidak dapat diterima oleh Master Sekte, di mana dia berujar, tidak. Kalah tetaplah kalah, dan dia kalah dari seorang budak, dan itu adalah hal yang sangat memalukan untuk diriku, ujar dari Master Sekte. Tapi di sini Tuan Muda pertama dia kembali berujar, tidak ayah, seperti yang kau tahu, pahlawan, hero, orang kuat, mereka semua dapat datang dari mana saja. Tidak peduli mereka datang dari sekte besar, sekte kecil, ataupun seorang budak. Dan kalah dari orang yang kuat itu bukanlah hal yang memalukan, ujar dari Tuan Muda pertama. Dan di sini Tuan Muda pertama dia juga mengatakan, ayah, saat ini turnamen naga ganda akan segera dimulai, dan jika kau menghukum saudara kedua, tentunya ini akan merusak reputasi kita dan itu akan mengganggu stabilitas yang ada. Dan jika Tuan Muda kedua dia terluka, lantas siapa yang akan menggantikannya, ujar dari Tuan Muda pertama. Dan jika hal itu terjadi, tentunya ini akan sangat merepotkan. Saat ini kita berada di 3 sekte tengah, dan jika saja sekte Mochi mereka dapat melesat ke atas, tentunya itu akan membuat kita jatuh, ujar dari Tuan Muda pertama. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Tuan Muda pertama, di sini Master Sekte dia pun paham akan situasinya, di mana dia juga berujar, baiklah, karena mengingat turnamen naga ganda akan segera dimulai, hukumanmu akan aku tunda, dan itu semua akan dilihat nanti. Evaluasinya akan dilanjutkan berdasarkan apa yang telah kau berikan di dalam turnamen naga ganda, ujar dari Master Sekte. Iya, terima kasih ayah, sambut dari Tuan Muda kedua yang saat ini hukumannya akan ditunda. Dan setelahnya Master Sekte dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum dia pergi, dia juga berujar, putraku, jika saja budak itu datang di dalam turnamen naga ganda, lantas apa yang akan kau lakukan, ujar dari Master Sekte. Mendengar hal itu membuat Tuan Muda pertama dia berujar, ayah, lantas jika dia datang di dalam turnamen naga ganda, memangnya apa yang harus aku lakukan? Ya, aku hanya akan mengajarnya sampai babak belur, ujar dari Tuan Muda pertama. Mendengar apa yang diucapkan oleh putranya membuat Master Sekte dia pun tersenyum dan pergi meninggalkan tempat ini, dan dia juga berujar, baiklah, aku mengerti. Aku tidak berharap jika kalian dapat merebut 3 sekte atas, tapi setidaknya kalian harus mempertahankan posisi kita yang ada saat ini di 3 sekte tengah. Dan jika sekte Mochi benar-benar dapat mengganggu posisi kita, kalian harus menghancurkannya, ujar dari Master Sekte sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Ya, tentu saja ayah, aku tahu apa yang harus aku lakukan, ujar dari Tuan Muda pertama. Dan setelahnya kita pun dipindahkan ke tempat lainnya lagi untuk dapat melihat persiapan dari sekte-sekte lainnya lagi. Dan kali ini kita pun diperlihatkan ke sebuah bukit kosong yang ada di depan jalan. Dan di tempat inilah terdapat sebuah pintu batu yang telah menutup sebuah aula pelatihan tertutup. Dan di tempat inilah ada seseorang yang datang dan juga berujar, hei saudaraku, sudah waktunya untuk keluar dari latihan tertutupmu. Apalagi yang kau tunggu, ujar dari pria ini. Turnamen naga ganda akan segera dimulai, ayolah, ujar dari seorang pria yang menggunakan jubah terlihat seperti cukup keren dengan jubah emas naga yang ada bersama dengan dirinya. Tapi sosok pria ataupun wanita yang ada di dalam tempat ini dia berujar, senior,
Kau dipanggil sebagai orang terkuat di wilayah barat bukan tanpa sebuah alasan, ya kan? Tapi lihatlah apa yang terjadi dengan dirimu. Mari kita lihat. Dan senior, aku masih membutuhkan waktu sedikit lagi lah. Dan aku akan mengejar posisimu. Ucap dari orang yang ada di balik pintu batu itu. Tapi untuk orang yang ada di luar, dia berujar, aduh, junior, ayolah, apalagi yang kau tunggu? Ucap dari orang itu. Tapi dari dalam ruang batu itu, tiba-tiba aja, ada aura yang merembes keluar di tempat itu. Dan aura itu sungguh sangat kuat yang dapat dirasakan oleh pria yang ada di luar sana. Dia pun merasakan tekanan yang sangat-sangat kuat akan keluar dari tempat itu. Bahkan saat ini juga tiba-tiba aja api emas pun keluar membakar segalanya yang ada di belakang dari pria ini. Dan ternyata api itu benar-benar sangat-sangat panas dan api itu terlihat cukup mengerikan. Dan itu membuat sosok pria ini dia berujar, gila, api junior ini, api emas ini sungguh sangat mengerikan. Bahkan sepertinya dia benar-benar telah melakukannya. Ini adalah penggabungan jiwa dan sepertinya kekuatan yang dimiliki oleh adik junior benar-benar mengerikan, ujar dari pria ini. Tapi aku bertaruh kalau dia sebentar lagi akan mencuri posisiku sebagai jenius nomor 1. Ujar dari pria ini. Sedangkan di sisi lainnya lagi, kita pun dipertemukan dengan persiapan dari sekte lainnya lagi, yaitu sebuah sekte yang saat ini sedang menunggu di dalam sebuah hutan. Namun di tempat ini juga ada seorang pria tua yang marah-marah, di mana dia mencari seorang murid yang telah menghilang. Di mana si bocah tengil itu? Yanmo, di mana dia? Ujar dari seorang pria tua yang bernama Tetua King Ya. Namun di sini salah satu murid lainnya lagi, dia berujar, Tetua King Ya, ada apa? Kenapa kau marah-marah seperti itu? Sudahlah, kau kan tahu Yanmo itu dia sulit untuk diatur dan dia sepertinya bosan jika harus menunggu di tempat ini. Jadi sepertinya dia sedang pergi jalan-jalan. Jadi biarkan sajalah. Dia juga akan datang kok di dalam turnamen naga ganda itu. Ujar dari gadis yang ada bersama dengan orang ini. Tapi di sini tetua ini dia tidak peduli dengan itu semua dan dia kesal. Yanmo lagi-lagi dia kabur sendiri kah? Dasar anak yang tidak tahu diri. Benar-benar menyusahkan. Jika dia terus melakukan hal seenaknya, itu benar-benar dapat membuatnya tamat. Ujar dari orang tua ini. Tapi ada seorang pria lain yang lagi yang berujar, tidak apa Tetua Kinya, kau tidak perlu khawatir. Di saat turnamen naga ganda akan diadakan, akan dihadiri oleh seorang pria jenius nomor 1 yang ada di wilayah barat. Dan Yanmo tentunya dia pasti akan datang. Dan dia tidak mungkin akan meninggalkan kesempatan untuk dapat bertemu dengan pria terkuat nomor 1, jenius nomor 1 yang ada di wilayah barat. Jadi dia pasti akan datang. Ujar dari pria jenggot ini. Dan setelah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi untuk jawaban. Dan inilah mulai diperlihatkan satu persatu orang-orang terkuat yang akan menjadi lawan, kawan, dan juga rekan dari Zovan. Dan akan kita bahas selanjutnya besok. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok. Gue penasaran sih sama bentuk Yanmo gimana. Di novel dia menyebalkan, tapi kayaknya dia nggak jahat juga sih. Dibilang jahat, tapi dia respect sama rekannya. Ya gitulah. Lihat aja nanti lanjutannya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dia respect sama orang kuat. Bye.